Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, kita berjumpa lagi pada episode konsep penyakit dan pencegahannya, dan kemudian nanti ditambahkan dengan personal hygiene. Kita bicara tentang pengertian penyakit terlebih dahulu. Menurut kamus Gold Medical, penyakit adalah kegagalan dari mekanisme adaptasi suatu organisme untuk bereaksi secara tepat terhadap rangsangan atau tekanan sehingga timbul gangguan pada fungsi, baik fungsi struktur, bagian, organ, ataupun sistem dari tubuh. Jadi kalau ada satu reaksi dari tubuh mengalami kegagalan, itu berarti akan menimbulkan penyakit. Katakanlah ketika ada, yang paling gampang adalah ketika ada seekor nyamuk hinggap pada lengan Anda, maka ketika Anda gagal bereaksi terhadap nyamuk yang hinggap itu, sehingga nyamuk sudah terlebih dahulu menggigit dan menyerap darah Anda, maka ketika Anda akan, katakanlah untuk memukul nyamuk itu ya, napluk gitu ya, sudah terlambat gitu, maka ada timbul gangguan pada fungsi struktur atau organ. Misalnya ketika Anda pukul, nyamuknya sudah pergi. Itu berarti ketika Anda tidak sengaja digaruk kok gatal gitu. Itu ada gangguan pada sistem organ tubuh Anda, dalam hal ini adalah kulit lengan Anda. Di situ ada penyakit gatal namanya. Seperti itu kira-kira. Kalau basicnya pengertian penyakit itu seperti itu. Ada istilah segitiga epidemiologi, ilmu yang mempelajari tentang penyakit, yaitu merupakan konsep dasar dari epidemiologi yang menggambarkan hubungan antara tiga faktor utama yang berperan dalam terjadinya penyakit atau masalah kesehatan, yaitu adanya agent, adanya host, dan adanya environmental. Itu nanti bagaimana environmental itu menyangga kehidupan antara agent dan host supaya tetap seimbang. Kira-kira seperti itu. Yang pertama, faktor host atau tuan rumah. Jadi host itu adalah manusia atau makhluk hidup lainnya, yang mana faktor host itu berkaitan dengan terjadinya penyakit, baik genetik, suku, ras, ataupun tingkah laku, umur, dan sebagainya. Ini yang bisa menjadikan penyakit itu ada pada manusia atau tidak. Jadi kadang-kadang faktor genetik, faktor umur misalnya, semakin tua usianya akan semakin mudah untuk merubah keseimbangan segitiga tadi. Jadi ketika usianya semakin bertambah, timbangannya semakin ringan gitu, sehingga jomplang atau antara keseimbangan antara agent dan host gitu. Jadi kalau rentan sakit biasanya usianya bertambah, kira-kira semacam itu. Kemudian faktor agent atau penyebabnya, yaitu unsur organisme hidup atau kuman yang menyebabkan infeksi yang biasanya akhirnya menyebabkan terjadinya suatu penyakit. Misalnya faktor nutrisi, faktor kimiawi, faktor penyebab fisik lainnya, dan penyebab biologis. Ini nanti bisa kita diskusikan. Katakanlah nutrisi atau bukan nutrisi, nutrisi dulu. Itu biasanya kelebihan gizi. Maka kalau kelebihan gizi bisa menyebabkan agentnya itu menjadi kolesterolnya tinggi. Penyebab kimiawi misalnya zat beracun, karena terlalu banyak minum soda misalnya ya, akan menyebabkan tubuh menjadi mudah alergi atau mudah kena penyakit dan sebagainya. Penyebab fisik, biasanya ada trauma fisik, radiasi, ataupun pukulan misalnya. Ketika Anda tiba-tiba jalan kaki atau naik motor terjadi tabrakan atau benturan itu, maka otomatis agentnya itu adalah karena tabrakan itu Anda menjadi sakit. Atau penyebab biologis, biasanya bakteri, virus, dan jamur. Ini saya kira sudah kita sedikit memahaminya. Kemudian faktor lingkungan tadi, environment, yaitu faktor luar dari individu yang dapat berupa lingkungan fisik, biologis, dan sosial. Biasanya ini meliputi
lingkungan fisik, misalnya geologi, iklim, atau topologi ya. Geologi misalnya kita berada di daerah batuan, daerah pegunungan, daerah padang pasir misalnya, itu akan mempengaruhi fisik dari kesehatan seseorang. Iklim juga begitu, iklim subtropis, iklim panas dan sebagainya akan mempengaruhi seseorang dalam hal menyebabkan kondisi penyakit. Lingkungan biologis ini juga bisa menyebabkan faktor lingkungan, misalnya kepadatan penduduk ataupun flora fauna. Ketika Anda hidup di daerah Jakarta Raya misalnya yang padat penduduknya gitu, secara biologis Anda bisa menjadi gampang stres ya, sakit gitu karena lingkungannya yang tidak memungkinkan gitu. Kemudian lingkungan sosial ini biasanya berupa lingkungan kerja, perumahan dan sebagainya, atau bencana alam. Anda disuruh bekerja jadi manajer tapi di daerah konflik, misalnya di Timur Tengah sana, di daerah Irak, daerah Syria yang sekarang terjadi perang gitu. Maka Anda meskipun dikasih gaji besar tidak mau ya, karena lingkungan sosial di sana bisa menyebabkan faktor penyakitnya bisa stres misalnya gitu ya, bisa tidak betah gitu. Itu lama-lama akan menjadikan sakit gara-gara lingkungan sosial. Kira-kira seperti itu. Ini contoh harga vaksin ya, ketika anak saya dulu punya anak ya, cucu saya gitu. Ini vaksin untuk Anda semuanya, nanti calon ibu-ibu, calon ayah-ayah gitu, perlu tahu harga vaksin gitu ya. Jangan sampai ketika anak pertama lahir Anda dan suami atau dengan istri bertengkar gara-gara mau divaksinasi tapi harganya mahal gitu ya. Ini ada vaksin, ada yang mahal, ada yang murah gitu, tapi biasanya dari puskesmas itu ada vaksinasi standar untuk bayi gitu ya. Jadi nanti Anda ingat-ingat kalau misalnya suatu saat Anda menjadi orang tua, menjadi ayah maupun menjadi ibu gitu. Kemudian distribusi penyakit. Bagaimana penyakit itu terdistribusi? Biasanya bisa dibagikan dalam kondisi kategori berdasarkan orang, berdasarkan tempat, ataupun berdasarkan waktu. Misalnya berdasarkan orang. Faktor orang itu biasanya mempengaruhi pada karakteristik dari individu yang mempengaruhi paparan atau kepekaan mereka terhadap penyakit. Jadi orang yang karakteristiknya mudah terpapar atau peka terhadap penyakit, ya akan mudah terkena sakit ya. Anda misalnya hanya karena kena angin aja masuk angin gitu ya, itu biasanya terpapar gitu. Atau kalau kena angin mungkin masuk angin tidak apa-apa ya, atau mungkin cuma ditiup aja sakit gitu ya. Jadi ini faktor kepekaan terhadap penyakit, mudah sakit. Kemudian faktor tempat atau places ya, banyak tempat yang berkaitan dengan karakteristik geografis yang biasanya rumah atau orang yang tinggal di daerah perbatasan secara alamiah ya, misalnya di tepi sungai atau dekat gunung misalnya gitu ya. Orang-orang di pegunungan tuh misalnya ada penyakit gondok yang biasanya karena posisinya tinggi, secara alamiah kekurangan oksigen dan juga kekurangan kadar iodium ya. Jadi kadang-kadang kelenjar gondok yang ada di leher ini bisa terpengaruh oleh kekurangan iodium tadi, sehingga atau kekurangan garam. Tetapi iodium itu ada di dalam garam. Jadi bukan kekurangan garam, tapi kekurangan iodium ya. Kalau garam yang tidak beriodium kan ada gitu. Jadi kenapa garam beriodium? Biasanya iodium itu kan mudah hilang, mudah menguap. Sehingga supaya iodium tahan lama itu harus diikat dengan kondisi garam. Jadi garam beriodium. Tapi gondok ini penyebabnya bukan kekurangan garam, tapi kekurangan iodium. Kemudian waktu itu juga berpengaruh. Waktu kejadian penyakit dapat dinyatakan dalam jam, hari, bulan, atau tahun. Ini maksudnya ketika Anda mungkin pada waktu masih muda atau masih anak-anak jatuh dari lantai 2 misalnya gitu ya. Ketika itu Anda masih bisa tertolong dan sehat kembali. Tapi biasanya setelah usia
20 tahun, 30 tahun itu ada, katakanlah ada bagian misalnya di bagian kepala itu ada rasa nyeri-nyeri terus tidak pernah hilang. Setelah dirunut waktunya, ternyata itu kejadian 20 tahun yang lalu Anda jatuh dari lantai 2. Dan itu ada misalnya kakak atau ayah atau ibu yang ingat, oh ya dulu anak saya itu jatuh. Nah itu bisa dirunut waktunya bahwa sakit itu berasal dari Anda jatuh atau yang lain. Bagaimana usaha pencegahannya untuk kejadian penyakit itu? Ini pencegahan itu apa? Pencegahan itu upaya menekan perkembangan penyakit, memperlambat kemajuan penyakit, dan melindungi tubuh dari keberlanjutan pengaruh yang lebih membahayakan. Ini bagaimana pendapat dari para ahli. Maka pencegahannya bisa dilakukan secara primer, secara sekunder maupun secara tersier gitu ya. Kita hanya secara teori sedikit membicarakan tentang tingkat pencegahannya ini. Pencegahan primer itu bagaimana? Yaitu dilakukan saat individu belum menderita sakit. Biasanya ada peningkatan kesehatan ya, misalnya sebelum sakit ya, yang namanya primer itu sebelum sakit biasanya susah ini, justru susah karena misalnya perbaikan higien sanitasi lingkungan biasanya, kadang untuk penyediaan air bersih, pembuangan sampah, pembuangan tinja dan sebagainya ini dilakukan sebelum Anda sakit. Ini yang kadang-kadang terlambat, sehingga seperti sekarang ini ada COVID-19 itu mungkin karena pencegahan primernya tidak sempurna ya. Seolah-olah Anda sudah sehat, tidak mau menyediakan peralatan sanitasi dan hygiene di tempat masing-masing, sehingga terjadilah penyakit. Perlu perlindungan khusus misalnya. Ada untuk pencegahan primer ini, ada isolasi terhadap penderita penyakit menular misalnya, yang mudah kena flu, mudah kena misalnya virus corona tadi harus ditempatkan di ruang isolasi. Ini adalah pencegahan. Seperti sekarang ini, kondisinya harus diisolasi orang yang kena atau tanda-tanda ada virus corona itu. Kemudian pencegahan sekunder itu dilakukan pada masa individu mulai sakit, didiagnosa dini dan pengobatan. Misalnya ketika Anda sekarang katakanlah atau saudara-saudara kita yang sudah terdeteksi kena positif COVID-19, itu maka harus didiagnosa dan pengobatan selanjutnya. Contoh yang lain adalah ketika misalnya kita kena deteksi kanker dini misalnya gitu, itu perlu di pengobatan dengan diagnosis yang awal. Atau pencegahan pembatasan kecacatan gitu ya. Biasanya kalau ada komplikasi dari penyakit yang sebelumnya, biasanya kalau misalnya sakit itu biasanya perlu dibatasi agar tidak cacat selanjutnya gitu ya. Kemudian pencegahan tersier ini diusahakan agar cacat yang sudah ada, karena sudah terlanjur sakit, terlanjur misalnya jatuh dan sebagainya, ada luka yang harus sembuh, maka ini diusahakan supaya tidak menyebar atau tidak terulang lagi. Diulangi secara fisik, secara optimal dengan cara penyuluhan atau usaha kelanjutan bagaimana agar orang itu tetap bisa sembuh dari penyakit yang ada itu. Katakanlah Anda sudah jatuh dari motor kemudian dioperasi betul sembuh, jangan sampai tulangnya patah lagi misalnya dan sebagainya. Itu kira-kira kondisinya pencegahan penyakit dari primer, sekunder dan tersier. Anda bisa mengusahakan agar penyakit itu tidak terulang lagi, kira-kira semacam itu. Ini kondisinya perlu dijaga betul-betul bagaimana ujian COVID-19 ini sebagai contoh betul-betul pencegahan penyakitnya dari primer sampai tersier ya. Tapi mudah-mudahan ini berhasil, jangan sampai pencegahan tersiernya itu gagal. Kalau gagal ya meninggal dunia, kira-kira semacam itu. Ini saya potong di sini dulu ya, biar tidak terlalu lama. Mudah-mudahan Anda bisa memahaminya nanti. Nanti dilanjut dengan periode video kedua ya.